Electronic Traffic and Law Enforcement ETLE. ETLE Iya. nasional. Iya. Ini sudah berlaku di Jogja, Pak? Sudah. Sudah. Oh. Kita sudah semenjak Agustus tahun lalu ya, kita sudah instalemen 4 titik di Yogyakarta. Nah, ETLE nanti suatu saat, entah kapan, sooner or later, harapan kita mampu mendisiplinkan masyarakat dengan sendirinya, Mbak. Kita print, kita cocokkan dengan plat nomor yang tercapture saat pelanggaran, kita foto pelanggarannya di apa, jenis pelanggarannya. Setelah itu kita print, kita buatkan surat pemberitahuan ke alamat. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Saya mau konfirmasi langsung dengan Pak Iwan. Pak, ini saya mau contek biar nggak salah sebutnya. Electronic Traffic and Law Enforcement. Betul ya Pak ya? Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, Iya. atau biasa disingkatnya ETLE. ETLE Iya. nasional. Iya. Ini sudah berlaku di Jogja, Pak? Sudah. Oh. Sudah. Kita sudah semenjak Agustus tahun lalu ya, kita sudah instalemen 4 titik di Yogyakarta. Nah, mungkin buat para pengendara ya, mungkin rekan-rekan yang masih hobi rider motor ataupun driving roda 4 di Jogja nggak ketinggalan. Kita Jogja provinsi ketiga loh di Indonesia yang sudah mengakomodir ETLE. Bangga dong. Kita yang punya tajuk sebagai kota pelajar dan kota budaya atau pariwisata, kita sudah punya 4 titik ETLE di Yogyakarta. Dan di Indonesia kita baru ketiga ya? Saat waktu dicanangkan kita kota ketiga, artinya provinsi ketiga, mohon maaf. Ya. Tapi sekarang sudah ada 16 yang mengikuti yang lainnya, dan insya Allah ke depannya memang Polri akan mengembangkan hampir di semua provinsi harus mempunyai Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, karena memang ini upgrade kita untuk mengembangkan sistem penindakan yang istilahnya humanless. Jadi tidak ada sentuhan antara petugas dengan masyarakat. Ya, ini juga sesuai dengan zamannya karena semua serba elektronik. Yeah. Yang kedua juga sesuai dengan momennya karena memang ini sedang pandemi. Kalau memang bisa mengurangi bersinggungan langsung manusia dengan manusia, mungkin ada juga. Poin penting lagi sebenarnya. Apa itu, Pak? Di balik semua itu, kita harus mengingat bahwa tujuan berlalu lintas adalah keselamatan. Keselamatan itu di-create dari orang yang tertib. Karena hukum itu diciptakan agar orang itu mempunyai adab, mempunyai disiplin, mempunyai tanggung jawab. Nah, ETLE nanti suatu saat, entah kapan, sooner or later, harapan kita mampu mendisiplinkan masyarakat dengan sendirinya, Mbak. Karena begini, orang tidak akan melihat lagi bahwa ada petugas, ada nggak ada petugas. Sekarang petugasnya ada 24 jam yang mengawasi. Karena ETLE itu 24 jam. Harapan kita membentuk pribadi-pribadi pelaku lalu lintas yang bertanggung jawab. Nah, itu sebenarnya goalnya. Bukan masalah penindakannya. Pribadi-pribadi yang bertanggung jawab ya. Jadi itu. Sadar dengan sendirinya bahwa keselamatan diri sendiri ini penting dan keselamatan kanan kirinya itu, gitu ya Pak. Salah satu dari ciri bangsa-bangsa maju adalah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Ini yang akan kita create dengan hadirnya ETLE. Jadi bukan dilihat dari ada penindakan ya, ada tilang ya. Tidak. Kita berpikir bahwa ini sudah dibuat sebuah sistem, dikanalkan, diberikan kanal, diberikan jalur, ada sebuah sistem yang mengawasi 24 jam. Sistem itu bukan hanya mengawasi perilaku, tapi menjaga juga keselamatan. Karena kalau masyarakat yang sebagai pelaku lalu lintas itu tertib, kemudian disiplin, at least semuanya juga akan tertib, disiplin, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecelakaan. Harapan kita ke sana sebenarnya goalnya. Dan itu membentuk attitude juga ya Pak ya? Exactly, pasti. Attitude itu dibangun, memang harus dipaksa. Mungkin merasa terpaksa, nanti akan terbiasa. Itu tujuan kita. Iya. Nah, tapi Pak, boleh saya menyebutkan panjang ya Pak tadi ya? Iya. ETLE itu tadi atau gitu, ya. Kamera yang dipasang berarti itu ya Pak ya. Kemudian itu bisa dilihat, itu dilihatnya dari mana sih Pak? Oke, saya berikan malah dadah-dadah loh Pak kalau di perempatan. Halo Pak, ada saya cerita sedikit mengenai ETLE. ETLE itu sebenarnya konsepnya adalah menghadirkan petugas yang 24 jam tidak makan, tidak minum, tidak istirahat, tidak tidur, dan lain sebagainya. Diwakili oleh teknologi, karena sekarang 4.0 ini kan semuanya ada dalam genggaman teknologi, semuanya ada dalam coverage teknologi. Polisi tidak mau tinggal diam. Kita memanfaatkan kemajuan teknologi itu dengan menghadirkan sistem pengawasan, penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan kamera. Kamera itu terintegrasi ke sistem regiden nasional kita. Kita membangun sebuah database, Pak. Saya bercerita dulu database bahwa
semua kendaraan yang ada di jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu terdaftar di polisi. Ya. Itu namanya terregister. Ya. Nah, daftar itu ada tergabung dari 35 provinsi di Indonesia ini ada di Mabes Polri, di Korlantas. Korlantas itu mempunyai server yang menampung seluruh kendaraan yang ada di Indonesia. Nah, kedepannya jika sudah terintegrasi semua, kita melakukan pelanggaran di Jakarta, plat kita AB Jogja, itu nanti akan bisa diintegrasikan dengan Jogja yang akan mengirim tilangnya Jogja. Seperti itu. Nah, iya. ini gambaran singkatnya seperti itu. Jadi kita semuanya sudah integrated. Kalau mau lihat di mana, lihatnya ada di Ditlantas. Di Ditlantas kita punya Regional Traffic Management Center atau RTMC. Nah, di situ ruang kontrol kita. Ruang kontrol itu juga bukan hanya untuk etle. Kita punya pemantauan CCTV kurang lebih 225 titik yang terintegrasi juga dengan nasional. Kemudian kita juga punya data-data resident forensik. Tadi yang saya katakan bahwa data-data kendaraan itu kita bisa gunakan bukan hanya etle, Mbak. Orang terlibat kejahatan kita bisa cek CCTV. Tidak sedikit rekan-rekan dari direktorat lain, dalam hal ini ada Reskrim, yang menggunakan kemampuan kamera itu untuk mengungkap kejahatan yang saat itu tidak ada orang. Tapi kita bisa mengidentifikasi dengan kendaraan plat nomornya atau TNKB-nya. Kita cari database-nya. Atau kecelakaan tabrak lari. Tidak sedikit yang bisa kita ungkap dari sini. Nah, harapan ke depannya bahwa data yang kita miliki bukan hanya untuk kepentingan penyidikan, tapi sebenarnya semuanya nanti akan terintegrasi. For example, sebentar lagi kita akan punya tol kan Jogja? Ya. Nanti itu ada electronic toll collecting. Itu berdasarkan apa? Plat nomor, nanti ada sensor. Kemudian kita punya kantong-kantong parkir. Di situ nanti ada queuing parking, yang dimana parking itu bisa diatur dengan elektronik. Cukup panca sensor, nanti connecting ke kita, semuanya bisa kita kontrol. Yang masuk itu kendaraan dengan identifikasi apa saja, kalau terjadi sesuatu kita bisa baca. Hebat bukan? Itu baru kecil. Belum nanti kita akan kembangkan yang lainnya. Ini sangat luar biasa. Kalau kita berbicara hanya etle, aduh itu hanya piece of cake, Mbak. Hanya bagian kecil. Cuil ya, Pak ya. Cuil, belum ada apa-apanya. Kita akan mengembangkan banyak sekali. Kecelakaan pun juga kita akan bisa mapping dengan sana. Kepadatan di Yogyakarta, hari ini berapa kendaraan yang masuk dan keluar dari Yogyakarta, nanti kita akan bisa accounting dengan situ. Ini berarti tadi ada database, dan yang kedua ternyata jejak digital ini hati-hati ya. Sekarang jejak digital nggak cuma masalah di IG, di media sosial, tetapi ada jejak digital. Ini nanti kalau calon mertua tanya, kamu udah pernah ditilang berapa kali, ketahuan dong, Pak? Bisa. Nanti attitude-mu. Data itu bisa diakses. Itu kamu aja sama dirimu sendiri nggak mempedulikan keselamatan, apalagi sama anakku, kata calon mertua. Oke, karena sudah masuk itu, saya akan nyinggung satu lagi. Nanti polisi akan menerapkan demerit system untuk attitude pengemudi di jalan. Sebagai contoh. Apa tadi Pak, diulang Pak, saya mau catat. Demerit system untuk poin. Jadi bahasa mudahnya ini adalah poin yang diberikan di tiap-tiap pengemudi. Sehingga saat dia melakukan pelanggaran, poin itu akan berkurang. Nanti akan kita bisa. Contoh misalnya, Mbak, kita bekali 10 poin. Saya punya 10 poin. Ya, nanti tinggal lihat pelanggarannya. Pelanggaran berat potong 2. Pelanggaran ringan potong 1 misalnya. Nanti kalau totalnya sudah 10 itu habis, SIM cabut. Uji ulang. Atau seumur hidup tidak boleh memiliki SIM. Karena memang kategori. Nah, ini kita collecting seperti itu. Kita data itu kita susun. Sedang kita godok. Untuk itu akan kita terapkan ke sana poin untuk seorang pengemudi ini layak atau tidaknya. Nah, saya katakan ini akan berkembang kemana-mana, Mbak. Semua segmen, mohon maaf, lalu lintas itu adalah gerak berpindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat transportasi. So, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Mau ada pembangunan, harus ada pertumbuhan ekonomi. Betul. Pertumbuhan ekonomi ini dengan apa? Dengan mobilisasi, distribusi barang konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. Menggunakan apa? Kendaraan. Kendaraan hubungannya dengan apa? Jalan. Bagaimana kalau kita nggak bisa mengatur? Ini jamnya truk, ini jamnya ini. Itu semua berhubungan dengan apa yang kita bicarakan. Makanya saya katakan, etle itu hanya sebagian kecil. Dari sekian program kita ada namanya traffic analyze research untuk menangani kecelakaan-kecelakaan yang terjadi ini sebabnya apa? Kita ada bank datanya. Ada analisanya, ada risetnya, itu dia. Sehingga tidak terulang ya. Lengkap. Jadi kita tujuan lalu lintas ini agar semua orang produktif, agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan jiwa.
Dengan seperti itu, kita akan menjaga semua potensi manusia untuk jadi manusia-manusia yang unggul, berdaya saing seperti yang dikatakan Presiden. Ya. Next, mungkin 2045-2050 kita mempunyai bonus demografi dengan jumlah masyarakat yang usia produktifnya tinggi, kita bisa menjaga itu. Bukan sia-sia, mohon maaf. 1 tahun di Yogyakarta saja, korban meninggal dunia karena laka itu, bilangannya orang pasti nggak akan Nyangka ya? Padahal lebih dari 400 orang meninggal 400 orang di jalan. di jalan. Sia-sia, saya katakan Ya. ya. Saya katakan sia-sia. Kenapa? Karena kecelakaan, Mbak. Coba bayangkan. Kita tidak tahu di antara 400 itu mungkin ada calon menteri, calon dokter, calon gubernur. Hanya sia-sia di jalan. Nah, inilah tujuan polisi membuat aturan untuk mendisiplinkan. Makanya tujuan kita goalnya tadi di depan, jangan bicara penindakannya, tapi kita emang create attitude orang agar bertanggung jawab. Minimal kepada dirinya, sehingga dirinya tidak terlibat, tidak menjadi penyebab, tidak menjadi korban, atau pelaku kecelakaan lalu lintas. Itu sebenarnya Ya, poinnya. ini keren sih. Tapi sebelum jauh ke situ, karena Ya. memang untuk ETLE ini kan banyak lagi diperbincangkan. Yes. Belum lagi kalau di media sosial, Iya, karena dikemasnya juga kadang-kadang dengan lucu gitu Iya. ya. Ada yang boncengan, nggak pakai helm, Iya. kemudian ada suaranya. Nah, yang di Jogja itu kadang-kadang ada yang udah ada belum sih? Di mana sih? Atau memang sudah selama ini ada kasus-kasus yang sudah pelanggarannya sudah terlihat dari ETLE itu, Pak? memang sudah berlaku, Mbak. Memang sudah kita sistem tilangnya dengan ETL sudah berlaku dan sudah ada yang melakukan pelanggaran dan sudah datang kepada kami untuk konfirmasi. Itu kan ada tahapnya konfirmasi. Setelah kita kirim surat dari hasil capture kamera itu, Jadi capture kamera pertama ya, Pak capture ya? kamera, kita rekam, kemudian kita otorisasi di data kita, yang saya ceritakan database tadi, Ya. oh betul, AB1234 CD misalnya, Ya. milik siapa. Kita print, kita cocokkan dengan plat nomor yang tercapture saat pelanggaran, kita foto pelanggarannya di apa, jenis pelanggarannya. Setelah itu kita print, kita buatkan surat pemberitahuan ke alamat. Kita kirim melalui pos, Diterima sama diterima yang si alamat. Duh, iya, saya pelanggaran ya. Dia datang ke kantor polisi. ini kalau untuk- yang nerima dia nggak apa-apa, Pak. Kalau Ya. yang nerima istrinya, loh ini suami saya, jajarnya siapa? Next, nah, itu kasuistis ya. Itu kasuistis. Ya buat intermezzo, Pak. Iya, Bayangkan itu ya. kasuistis. Tidak Iya. menutup kemungkinan demikian, Pak. Tidak menutup kemungkinan demikian. Makanya hati-hati. Sekarang mata di mana-mana, Iya. ya, karena diwakili oleh kamera itu. Nah, Iya. Setelah tadi itu diterima di dia datang ke alamat, kantor kita di Ya. Subdirektorat Penegakan Hukum untuk konfirmasi. Betul, ini kendaraan saya dan saya melakukan pelanggaran. Kemudian dia akan memilih untuk mewakilkan sidang dengan membayar di brifa yang kita siapkan untuk dendanya, besaran dendanya. Nanti dia akan memantau bagaimana hasil persidangannya. Atau jika dia tidak dalam tenggat waktu tertentu, dia kemudian tidak datang dan tidak konfirmasi, itu kita akan menyampaikan ke Samsat untuk diblokir kendaraannya. Itu nanti akan muncul saat dia pajak. Tiba-tiba, Pak, mohon maaf, atau Mbak, mohon maaf, kendaraan Ibu diblokir. Loh, kok kok bisa? bisa gitu? Iya, pada tanggal sekian-sekian sesuai dengan laporan dari Direktur Lalu Lintas bahwa telah melakukan pelanggaran dan tidak konfirmasi. Iya, harus buka blokir. Nah, ke sana dan kita bisa kembangkan yang lainnya lagi, Mbak. Makanya saya katakan ini hanya embrio kecil saja. Nanti kita akan kembangkan. Sekarang sudah kita kembangkan ke ETL yang mobile. Jadi anggota ini, handphone anggota yang digunakan sehari-hari di dinas, itu kita integrasikan dengan sistem sehingga anggota itu bisa mengcapture pelanggaran di jalan. Kemudian capture itu ada tagging GPS-nya. Kita konekkan dengan sistem di kantor, nanti dia akan melaporkan ke sistem di kantor, diproses seperti ETL kamera. Coba Mbak bayangkan, kalau di Yogyakarta ini, at least katakanlah 400 anggota aja yang pegang ini. Ya. Plus 400 lagi yang ada di jalan yang bisa mengcapture tiba-tiba karena kita pelanggaran. Itu dia. Wow, mata di mana-mana ya. Yes. Jadi jangan juga lagi-lagi kalau ngomongin attitude. Kalau misalnya tadi ETL kamera itu ada di DIY di beberapa titik, 4 titik. Pak. 4 titik. Iya. Tapi bukan berarti hanya tertib di 4 titik itu ya, Yes. Pak ya. Nantinya kita kembangkan ke semua, Mbak. Kita sudah mengusulkan ke 4 titik berikutnya lagi. Kita sudah mengusulkan ke Mabes Polri melalui Korlantas untuk menginstalmen lagi di 4 titik lagi. Karena pertimbangan kita 4 titik awal ini memang 4 titik yang krusial ya. Artinya dengan load lalu lintas yang cukup tinggi, mempunyai tempat strategis, dan jika itu terjadi pelanggaran akan banyak mengakibatkan gangguan kepada sistem yang lainnya. Oleh sebab itu, secara skala prioritas sementara 4. Nanti kita akan minta lagi untuk 4 berikutnya kita pasang.
Ya, ya. Kalau Demikian. 4 itu tadi kita boleh konfirmasi Pak di mana saja? Ketandan, Ketandan ya. kemudian di arah Kulon Progo itu Wates, kemudian di Gramedia, satu lagi ada di Maguwo. 4. Oh. Iya. Ini adalah 4 titik awal Iya, yang 4 awal pertama. yang memang diprioritaskan Yes. ya, dan sekarang lagi on the way ke Iya, 4 dan iya. titik-titik Kita berikutnya. ongoing proses untuk kita pengajuan next titik berikutnya. Ya, nah ini sama-sama untuk merefresh nih Pak. Ya. Kalau misalnya kita akan mengembalikan ke tujuan kita sama nih, keselamatan dan Ya. juga attitude yang akhirnya dimiliki diri pribadi. Ya. Kayak misalnya mobil atau motor, itu kalau standar kelengkapannya itu apa aja Pak? Sehingga biar aku lupa Oke, ya tahunnya fine. kirain enggak gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau pengen tahu standarnya kendaraan seperti apa, lihatlah saat dia keluar dari saat Dealer kita pertama pertama kali membeli. Itulah. diterima. Dan satu lagi yang acap kali kita masyarakat Indonesia mengabaikan, saat pertama kali beli kendaraan yang dilihat haruslah buku petunjuk manualnya. Iya. Pasti menertawakan diri sendiri. Betul Pak. Karena tidak dilakukan itu kan? Kayaknya Bapak bisa melihat diri saya gitu. Iya. Karena itulah mayoritas, saya katakan mayoritas. Kita akan membaca buku manual saat semuanya kita lakukan dan itu tidak bisa. Baru kita baca Iya, kan? begitu ada trouble baru. That's it. Nah, Gimana sih? harusnya cari buku manualnya dulu dilihat. Kelengkapan standar sudah ada di situ. Dari mulai alat penggeraknya, dari mulai mesinnya, dari mulai sistem emisinya, mulai sistem kelistrikannya, kerangkanya, BBM-nya, alat pemberi isyarat lalu lintasnya berupa cahaya. Dari mulai cahaya inti sampai pemberi isyarat sen kanan dan kiri, rem dan lain sebagainya. Semuanya sudah di-mention jelas dalam buku petunjuk. Ya. Itulah standar. Ya, siap Pak. Nanti akan saya baca Pak. Ya, hampir di semua barang sih Pak. Kayaknya kalau buku manual. Memang SNI itu mengharuskan harus ada manual book, harus ada manual guide-nya kan? Ya, ya itulah kita baca dari situ saja. Nah, jadi kalau saya menjelaskan di undang-undang, wah detail sekali kan? Ya, Pak, ya? Cukup mudah. Sekarang kalau teman-teman yang lagi mungkin anak-anak muda yang lagi beli motor dan lain sebagainya, buku petunjuknya sudah dilihat situ. Secanggih apapun kendaraan yang Anda beli atau setidak canggih apapun di situ ada semuanya. Iya. Pasti ada bagian-bagian inti yang memang harus ada. Nah, itulah standar. Jadi ini juga meluruskan ketika kalau keluarnya misalnya nih paling sederhana 2 spion, ya nggak bisa. Berarti kalau cuma 1 spion itu sudah tidak lengkap ya. Berarti kita kembalikan kepada klausul awal. Apa yang ada di kendaraan itu? Iya, betul. Ya sudah itu saja sebenarnya. Nah, kemudian kalau ditambahin Pak, misalnya dimodifikasi gitu, ya beberapa kali ketemu juga yang pakai knalpot, ban, lampu, mesin, lampu. Lampu apa Pak yang silau itu halogen ya Pak? Halogen. Kemudian juga kadang-kadang ada yang pakai rotator ya Pak rotator, ya. Rotator, belum lagi ya itu ditambah-tambahkan itu. Oke, fine. Pak. Saya bicara itu. Kita mengarah ke sana ya. Sebenarnya sekali lagi saya katakan, memang kreativitas itu tidak lepas dari Indonesia. Kita memang terkenal dengan bangsa yang kreatif ya. Bahkan modifikasi kelas dunia kita udah punya nama loh, Mbak. Jangan salah. Iya. Tapi modifikasi dalam kapasitas itu ada di ruangan untuk dipertontonkan, bukan untuk di jalan. Karena klasifikasinya akan berbeda. Nah, modifikasi yang ada di jalan itu seperti Mbak sebutkan tadi. Saya katakan, knalpot jika itu diganti, tingkat kebisingannya harus ada jelas, ada desibelnya yang pengukurannya. Saya katakan yang mudah saja ya. Otomatis kendaraan keluar dari pabrik itu sudah disetting oleh engineer dengan berbagai macam disiplin ilmunya untuk keselamatan dan kapasitas kendaraan. Oke, kita menginjak kepada lampu, halogen. Diganti dengan halogen yang menyilaukan dengan intensitas cahaya yang belum tentu ukurannya tepat. Itu sudah didesain bagaimana jika kondisi lalu lintas itu berkabut, itu bisa menembus piksel cahayanya. Atau diganti lampu merah, rem diganti menjadi lampunya berubah menjadi putih. Klip Pak. Orang tidak akan mengidentifikasi ini orang ini ngerem atau berjalan menuju ke arahnya. Betul. Itu kan saya menggunakan analog yang sederhana lah. Betul. Saya tidak usah terlalu teoritis dengan ini. Analog sederhana kita. Kemudian misalnya kita ganti lagi tadi, misalnya dengan rotator. Ingat, ketentuan rotator, siapa yang menggunakan rotator itu sudah ada di dalam undang-undang juga, di mana memang rotator itu dipersyaratkan bagi kendaraan rata-rata adalah penegakan hukum dan kondisi emergensi. Oleh sebab itu, analog mudahnya begini, jika semua orang yang ada di jalan itu menggunakan rotator, apa jadinya? Jika suatu saat benar-benar ada ambulan yang pengen meminta prioritas emergensi karena orang sudah terbiasa dengan rotator, biasa aja paling itu rombongan apa, biasa paling itu. Nah,
Seperti itu kan? Ini analog mudahnya, tapi di dalam aturan undang-undang sudah jelas. Penegak hukum, rescue terhadap suatu kebencanaan, pemadam kebakaran, ambulans, ini sudah diatur. Siapa yang boleh menggunakan rotator dan apa warnanya, dari mulai warna biru, merah maupun kuning. Nah, inilah yang harus menjadi pemahaman masyarakat, bukan polisi itu melarang dengan suka-suka, tidak. Karena ini merupakan skala prioritas bagi yang akan diberikan prioritas di jalan, Mbak. Betul. Itu yang Sepakat. saya katakan. Nah, seperti itu saja. Bahasa mudahnya seperti itulah. Iya, Ya. iya. Hmm. Karena juga mewakili pengguna lain, saya Yes. sebagai yang kebelerengan atau terlalu silau, itu Iya. juga ini Terganggu kan? fokusnya Iya. juga jadi terganggu Dan karena berbahaya. iya, Iya, begitu hilang ya yang pakai lampu tadi, iya. yang nyebrang pun agak silau gitu. Itulah mata kita harus mengakomodasi cahaya. Setelah kita terkena cahaya dengan intensitas Iya. tinggi, kita harus segera mengakomodasi untuk next Beradaptasinya etapa itu ya. berikutnya, intensitas cahaya itu berkurang. Ini juga kenapa di dalam undang-undang sudah dipikirkan, Mbak. Karena kita itu kan undang-undang melibatkan para ahli juga. Ya. Kita membahas bagaimana sih intensitas cahaya yang tidak menyilaukan sehingga saat berpapasan tidak membuat orang hilang konsentrasi dan afternya berpapasan orang juga tetap bisa melihat dengan jelas. Fokus. Ini juga kenapa tidak boleh diganti sembarangan. Sekali Ya. lagi saya katakan, yang standar itu yang dari pabrik. Selesai, itu sudah dibahas oleh orang-orang pinter, sudah diuji, sudah dites, dan sudah diverifikasi. Sudah semuanya sudah exactly itu right, istilahnya sudah proper sesuai dengan purpose-nya. Ya, ya. Jadi jangan coba-coba, kurang terang diganti, tidak. Apa gunanya? Biar keren, Pak. Ya, Diceperin, itu. Pak, Ingat, katanya. jangan sampai keren mengorbankan tadi keselamatan. Ya, itu. Boleh ya, keren. Keren asalkan di dalam ruangan untuk kontes, fine, it's okay. Pasti Tapi malah begitu turun disupport ke ya, jalan, Pak ya? ya itu dia. Kita support kalau hanya untuk di ruangan. Tapi begitu di jalan, Ya. terminologinya hanya satu, keselamatan, titik. Tapi yang seperti itu artinya untuk saya nih yang Ya. merasa terganggu berarti memang akan ada teguran dan Bukan hanya teguran, ada denda yang harus dibayar jika itu menjadi salah satu kategori pelanggaran yang dilakukan. Nanti tabelnya akan banyak, Mbak. Kalau alat pemberi isyarat lalu lintas itu berapa dendanya, kemudian rambu-rambu itu berapa dendanya, itu dalam tabel tilang ada semuanya. Kalau Pak jadi Ya. kepikiran, kalau tadi anggota kan punya punya kamera yang terintegrasi ya. Kalau misalnya saya sebagai pengguna terus merasa terganggu, ingin melaporkan gitu tanpa juga misalnya saya foto kemudian saya WhatsApp gitu, bisa nggak sih, Pak? Bisa, kita juga punya website yang di direktorat yang kita mengakomodir untuk keluhan-keluhan masyarakat. Ada. Dari direktorat itu kita sudah mempunyai website-website yang kita memang, bahkan sekarang polisi ya hampir semua, bukan hanya direktorat lalu lintas, semua polisi kita menggunakan sarana interaktif kepada masyarakat. Bahkan mohon maaf, yang saya acap kali mendapatkan masukan ya, bagi saya masukan ya, bukan ini, walaupun mereka bahasanya kritik, bagi saya itu masukan saja, bahwa informasi itu datang dari Info Cegatan Jogja. Itu luar biasa itu. Dengan members yang mohon maaf, kita nggak jelas membernya, tapi itu banyak sekali. Betul. Dan setiap saat, setiap waktu saya selalu mendapatkan masukan dari sana. Ini anggota yang mungkin apa, itu ada di sana semua. Nah, semacam itulah yang kita akomodir pasti, Mbak, dan itu kita tidak lanjuti. Ya. Kita juga pernah ngobrol waktu itu dengan ICJ. Salah satu episode sebelumnya gitu juga menceritakan juga memang anggotanya begitu banyak dan memang sangat banyak, bukan begitu banyak, sangat banyak. Karena semua penjuru. Saya pernah mendapati kasus yang Mbak cerita itu, bagaimana orang menggunakan lampu yang menyilaukan di belakang, kemudian difoto sama si anggota ICJ, dikirim ke ICJ, kita respon. Nih, plat nomor ini punyanya si ini, kita datangi ke rumahnya. Kita berikan tindakan berdasarkan laporan itu. Jadi Seperti memang kita pun sebagai pengguna jalan yang lain juga punya hak juga ya, Pak, untuk merasa terganggu misalnya tadi. Equal before the law. Semua pengguna jalan mempunyai hak yang sama. Oleh sebab itu, menghormati sesama pengguna jalan, mendisiplinkan kita sebagai sesama pengguna jalan, itu wajib hukumnya. Karena demi keselamatan yang lainnya juga dan diri kita. Seperti itu yang saya katakan di awal tadi. Ya, betul. Ini saya jadi ingat satu hal lagi mengenai tadi kembali ke etel ya, Pak. Salah satunya itu kan yang juga diingatkan, apalagi kalau kembali ke attitude kita, sadar berlalu lintas itu seatbelt ya, Pak. Kemudian yang kedua handphone kalau nggak salah, itu juga salah satu yang disoroti. Tapi kalau misalnya Pak, para pengguna ojek online gitu, itu kan memang mencari alamat atau apa, itu aktivitasnya berarti juga
harus berhenti dulu baru menjawab, baru Betul. cari map-nya gitu ya, Yes, Pak? betul. Oh. Jadi yang tidak diizinkan selama berkendaraan adalah melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu ability orang untuk mengemudi atau mengendarai dengan selamat. Ya. Contoh, kenapa tidak boleh menggunakan handphone? Satu, jika menggunakan handphone, even itu menggunakan Earphone. handsfree Ya. misalnya. Sorry, menggunakan handsfree yang tersumbat, tidak Ya. mendengar kalau ada yang klakson dan lain sebagainya. Atau mungkin konsentrasi akan terganggu. Ya. Bukan tidak boleh, silahkan. Tapi saran kita untuk tidak menelepon selama berkendara. Karena apa? Biar fokusnya berkendara itu adalah untuk mengemudi, mengendalikan laju kendaraan. Jika itu memang urgensi, lebih baik menepi telepon, Ya. menyelesaikan. Apalagi dengan dipegang. Otomatis dengan satu tangan, refleksnya tidak akan seperti dua tangan. Atau teralihkan dengan melihat map, misalnya. Ya. Seperti ini. Detik, Seperti sekian meter. Ya kalau nggak ada apa-apa. Kalau itu pas lampu merah. Kalau pas itu persimpangan intersection. Atau pas itu apa. Nah kan, hanya at glance, hanya at a second aja. Ya. Tidak kita bicara menit ya, at second. Dar, selesai. Ya. Itu dia. Berarti siapapun ya gitu. Jadi siapapun itu memang tidak boleh menggunakan handphone ya. Iya, disarankan untuk berhenti jika memang ada sesuatu yang memang kita harus mengalihkan pandangan kita selain dengan lalu lintas. Ya. Harus karena telepon. memang berkendara itu aktivitasnya sebenarnya seluruh tubuh ya. Yes. Pak Iwan ya, karena memang mata, semua indera tuh dipakai kan. Otak sampai dengan gerakan sensorik dan motorik. Sensorik menerima dari mata, motorik diproses oleh otak kita untuk memerintahkan. Kaki kiri kopling, kaki kanan gas rem, tangan pindah persneling jika itu manual. Iya. Sen kanan, sen kiri. Oh, itu objek. Oh, saya ngerem. Oh, saya rem sekarang, berhenti apa tidak? Oh, itu orang nyebrang. Lah ini kan semua. Iya. Makanya salah satu, kalau tidak salah saya pernah baca bahwa mengemudi itu adalah salah satu upaya yang sangat bagus untuk menghindari orang pikun. Karena memang semuanya bekerja, Mbak. Dalam mengemudi itu kita bisa melihat spion kanan, spion kiri, spion tengah. Betul. Ini semua bekerja dalam waktu yang bersamaan. Oh, ada orang nyebrang, oh segera saya mengantisipasi rem. Oh, mau belok, oh sekitar kurang 100 meter saya sen kanan atau sen kiri. Seperti itu. Ya, jadi seluruh indera tadi itu memang dan oleh sebab itu kenapa undang-undang menyebutkan tidak boleh ada distraction terhadap orang mengemudi karena berbahaya. Kehilangan konsentrasi hitungan detik. Nah, ini juga mungkin jangan sampai juga berantem di mobil ya. Ini ya rame-rame biasa anak muda, Pak. Ini juga kalau kembali ke kesadaran attitude kita. Kalau lagi baper nggak usah nyetir dulu. Aduh, ya. Nah, ini juga menarik nih. Saya juga penasaran tadi karena ngomongin strobo, ngomongin juga rotator. Kalau bicara klub motor, klub mobil gitu, kan memang ada yang diberikan pengawalan khusus betul ya, Pak. Nah, kalau pengawalan khusus itu siapa saja yang berhak dan siapa saja yang wajib gitu, Pak? Sebenarnya jika memang itu pengawalan ada di dalam terminologi bahasa di dalam undang-undang kita itu Perkakor Lantas juga mengatakan bahwa diizinkan, Mbak, jika memang saya katakan kegiatan-kegiatan umum ya yang non protokoler yang menggunakan pengawalan itu diizinkan, boleh dijamin oleh undang-undang. Kenapa demikian? Tujuannya adalah agar satu tertib. Dalam konvoi itu tertib. Kemudian dalam konvoi itu tidak ada orang-orang yang melanggar, zigzag, keluar menuin jalan. Sebenarnya tujuan pengawalan itu sendiri adalah menjaga keselamatan selama perjalanan. Bukan juga pengawalan terus kemudian bisa seenak-enaknya juga tidak. Oleh sebab itu kenapa dikawal? Kenapa boleh dikawal? Agar tertib, agar tidak memenuhi jalan, agar memberikan prioritas bagi pengguna jalan lainnya. Jangan terminologinya dibalik. Kalau pengawalan itu bisa apa saja. Nih, ya, gitu. Itu dia. Boleh, memang boleh diizinkan juga. Konvoi kendaraan, pariwisata, boleh diizinkan. Hanya catatannya tadi saya katakan, itu juga situasional di lapangan. Saya sampaikan kepada anggota yang mengawal itu bukan berarti semuanya boleh. Artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengawalan itu agar bukan hanya segera sampai tujuan, tidak. Tapi demi keselamatan. Semuanya yang kita lakukan di lalu lintas itu hanya demi keselamatan, Pak. Kamseltib Carlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Itu goalnya. Apapun judulnya, goalnya akan ke sana. Karena kalau sudah selamat, kita bisa produktif. Tanpa selamat, kita nggak akan bisa produktif. Itu aja. Ya. Jadi memang diizinkan. Kalau memang ada yang menghendaki gitu ya. Tapi pasti ada syarat dan prioritas yang... Dan urgensinya kita akan melihat.
Ya. Bagaimana kalau tidak dikawal? Kenapa harus dikawal? Kita akan eliciting dulu kan. Kita akan dialog dulu. Kita akan verifikasi. Perlukah dikawal? Kenapa urgensinya harus dikawal? Kemana tujuannya? Berapa orang dan lain sebagainya. Iya, iya. Bukan berarti terus cuma saya misalnya Ya, ibaratnya nih saya mau pergi keluar kota sendirian gitu ya. ya. Cuma ya karena saya punya biayanya nggak selalu No, akan tidak, diizinkan ya. tidak berdasarkan itu. Banyak faktor yang kita pertimbangkan sebelum kita mengizinkan untuk kita membantu pengawalan. Nah, Gitu, Mbak. yang paling utama lagi, yang paling top of the topnya adalah keselamatan Yes. ketika Ya, ada di perjalanan, di lalu ya, lintas untuk semua pihak, tidak betul, hanya untuk yang dikawal, tetapi betul juga sekali. pengguna jalan yang lainnya gitu Iya, ya Pak betul ya. sekali. Aduh Pak, pengen ngobrol lagi, pengen nanya banyak banget ini, tapi waktunya cepet Iya, iya, banget. iya, iya, iya. Belum mau tanya tentang ini lagi Pak, apa operasi keselamatan menjelang puasa. Ini kan sebentar lagi udah mau Betul, ya. menjelang. Kita saat ini, makanya saya menggunakan ban lengan, kemudian pita ini kan ada tanda operasi nih. Kita sedang Oh, melaksanakan operasi keselamatan, ini hari ke-8. oh ini hari Jadi ke-8. tinggal 6 hari lagi ya, karena tanggal 14 nanti berakhir. Operasi keselamatan ini mungkin sebelum selesai saya bisa memberikan sedikit prolog bahwa operasi keselamatan ini memang kita gelar untuk mempersiapkan operasi ketupat. Sebentar lagi kan kita puasa dan Puasa Idul Idul Fitri. Fitri. Polri selalu bersama dengan pemerintah menyelenggarakan operasi ketupat ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang di Indonesia ini, bahwa Idul Fitri itu ajang untuk orang mudik atau bepergian atau mengunjungi sanak keluarga dan aktivitas yang lainnya. Nah, kita dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam kondisi COVID yang masih seperti ini, harapannya adalah mendisiplinkan masyarakat dimanapun berada. Karena sekali lagi, dengan kondisi masyarakat yang taat protokol kesehatan, mereka juga akan terus bisa produktif jika sehat. Ya, Mobilitas sepakat. mereka pun tidak terganggu. Dan memang jika tidak diperlukan, ya saran kita memang tidak usah bepergian kemana-mana. Oleh sebab itu, dari jauh kita mau menyiapkan operasi keselamatan ini untuk memberikan early warning. Operasi keselamatan ini terus menyiapkan saat nanti sudah tiba saatnya bulan Ramadan dan Idul Fitri, masyarakat sudah siap. Kita sudah dahului dengan operasi keselamatan, dengan mendisiplinkan masyarakat, kita pembagian masker, mengingatkan dengan spanduk, leaflet, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Ini prolognya awal seperti itulah kurang Luar lebih. biasa. Iya. Jadi ini sampai tanggal 14 14 Maret, ini ya iya. Pak. Dimulai tanggal 1 kemarin. 1 kemarin. Ini Ya, berarti disebutnya operasi keselamatan. keselamatan. Iya. Oh ya. Wah, luar biasa, dan saya bisa membayangkan nanti menuju ke puasa Idul Fitri yang tidak libur dan terus bekerja. Tentu saja teman-teman Iya. dari kepolisian ini jaga kesehatan juga Pak. Terima kasih. Terima kasih Iya. sudah terus menyapa kami dengan Iya. lebih. Ternyata kan kadang-kadang gitu Pak, kemarin-kemarin aduh polisi nih gitu kan. Nah, itu yang harus dirubah. Nah, ini Itu yang ternyata harus dirubah. santai banget kita Iya, ngobrol. jadikanlah kita ini sahabat. Dikala suka maupun duka. Artinya kita ini berusaha hadir untuk solutif. Bila ada kesulitan, bila ada yang bisa kita bantu, jangan segan-segan datang kepada kami. Pak, saya mau Gitu. curhat nih Pak sebagai sahabat Pak. Pak pinjem duit dong Pak. Nggak gitu konsepnya juga. Terima kasih banyak Pak Terima Iwan. kasih Sehat Mbak atas waktunya. selalu. Terima kasih. Ingat, jangan buru-buru. Konfirmasi dulu.